Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NTV Channel. Nah, kali ini saya akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, ini materi kelas 8 ada dan materi di ujian nasional biasanya ada ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang barisan aritmatika dulu. Nah, di mana di dalam barisan aritmatika itu definisinya adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berturutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Kita lihat di sini. Ya, bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda dan dilambangkan dengan B. Beda itu atau selisih antara bilangan yang satu dengan bilangan yang berikutnya, itu ya. Kemudian perhatikan juga nih barisan-barisan bilangan berikut ini. Nah, di yang poin yang A ini 1, 4, 7, 10, 13. Kita lihat ya di 1, 4, 7, 10, 13, kemudian 28, 14, 20, kemudian yang ketiga adalah 30, 25, 20, 15. Nah, dilihat di sini antara yang poin A 1, 4, 7, 10, 13 ini kan poinnya selalu bedanya atau selisihnya adalah 3 semua ya. Jadi yang namanya barisan bilangan itu kan susunan atau pola aturan tertentu yang selisih atau bedanya itu sama atau konstan tadi sebutannya ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini disebut dengan barisan nih. 1, 4, 7, 10, 13, 28, 14, 20. Selalu sama. Kalau bedanya dia pola aturannya tertentu, memiliki pola barisan tertentu, berarti dia namanya barisan aritmatika. Bisa ditambah ataupun dikurang gitu ya. Nah, contohnya yang tadi nih. Ini kan selalu ditambah 3 yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian, nah pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari sebelumnya ditambah 3. Nah, dapat dikatakan bahwa beda itu sukunya B disebut dengan beda adalah 3. Nah, untuk poin yang B, 28, 14, 20, dia selalu bedanya 6, 6, 6. Nah, aturan tertentu juga. Nah, kesimpulannya B-nya itu adalah 6 atau beda. Beda atau selisih. Kalau di dalam barisan aritmatika, selisih itu disebut dengan beda ya. Untuk poin yang C, 30, 25, 20, 15. Ini kalau kita bisa lihat berapa coba bedanya. Bedanya berapa nih? Nah, ini berarti bukan ditambah. Dia pola aturan untuk menurun ya bilangannya. Berarti gimana? Dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5, minus 5, minus 5, minus 5. Nah, pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya. Ditambah dengan min 5. Tetap ditambah, tapi dia negatif. Minus 5, ya. Gitu. Nah, jika UN adalah suku ke N, maka untuk mencari barisan aritmatika itu berlaku UN min 1. Nah, ini saya sebutkan di sini ya. Untuk U1 adalah A suku pertama. Nah, jadi rumus atau konsep dasar untuk barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Ya. UN, A itu adalah, ini adalah suku pertama. Nah, ini suku pertama. Nah, B itu adalah beda atau selisih. Oke, itu ya. Ini barisan aritmatika. Ini biasanya kalian temukan di materi kelas 8 untuk kurikulum 2013. Nah, biasanya di soal ujian nasional juga ada nih, entah itu aritmatika atau geometri. Nah, kali ini saya akan membahas tentang aritmatika. Tapi jangan lupa support channel ini untuk klik like, comment, and subscribe untuk support channel ini supaya update terus materi-materi yang lain atau review sharing masalah apa saja yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan itu ya. Nah, UN itu suku ke N. Suku ke N, A itu suku pertama yang tadi saya sudah bilang ya. B itu beda, N itu banyak sukunya. Jadi selisihnya selalu 1. Contoh yang pertama, tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3. Nah, kita sebutkan di sini. Di sini adalah min 3-nya itu adalah
disebut dengan A. Bedanya, tadi kata kita udah buat ya, itu kan suku ke-8 berarti yang ditanya adalah U8. Dan ke-20 berarti U20. Nah, kita sekarang A-nya udah ketemu, tapi B-nya belum nih. B-nya gimana? Berarti B sama 4. Kalau ini kan kamu nyarinya nggak usah yang antara bilangan 1 dan bilangan 2, boleh nih bilangnya. Berarti polanya sama nih, 2 ke 7 ditambah apa? 5 ya? Berarti min 3 ditambah 5 kan juga hasilnya 2 kan? Nah, ini juga sama, 7 ke 12 juga ditambah 5. Berarti bedanya berapa? Bedanya ada 5. Tapi dia berlaku ini positif ya, jadi B-nya itu 5. Nah, rumus UN itu apa sih? UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, ini rumus umumnya untuk rumus UN. Yang ditanyakan adalah U8, berarti suku ke-8. U8, kalau kita manual juga boleh. Tinggal ditambah 5 aja, tapi kan nggak semuanya kita pakai begini. Kalau misalkan kita jadi ke-20 atau nantinya U ke 100, kita nggak bisa untuk mencari ini manual. Kalau masih 8 atau 20 boleh manual ya. Nah, berarti U8 apa sih? Ingat N-1, N-nya itu kan suku ke N8 ya. Berarti rumus U8 itu A plus 7B. Yang jadi A siapa? Yang jadi A itu min 3 ditambah 7 dikali 5. Nah, sama dengan min 3 ditambah 35. Maka hasilnya untuk U8 sendiri adalah berapa? Min 3 tambah 35. 35 kurang 3 berapa nih? Hasilnya ada positif ya, 32. Nanti kalau kita pakai manual pun hasilnya adalah 32 nih. Misalkan 12 ditambah 5 17 tambah 5 22 tambah 5 27 tambah 5 32 gitu ya. Oke, lanjut untuk U20. U20 gimana? U20 adalah N-1. Ini kan jadi N ya. N-1 berarti A plus N-1 berarti 20 kurang 1 19B. Nah, yang jadi A siapa? Minus 3 ditambah 19 dikali 5 berarti sama. Untuk U20 sendiri berarti min 3 ditambah 19 kali 5 berapa? Kita coret 19 kali 5 kali 9 kan 45 ya, dapat 95 ya 95. Maka untuk hasil akhirnya berapa? 95 kurang 3 nih, dapat 92. Nah, kenapa kita berlaku rumus seperti ini? Kalau kita nggak manual ya, tetap pakai seperti ini. Itu ya, untuk contoh soal yang pertama, U8 dan U20. Nah, sekarang untuk yang contoh berikutnya, contoh yang kedua nih. Diketahui barisan aritmatika min 2, 1, 4, 7. Tapi yang terakhir itu ada 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Nah, ini yang ditanyakan adalah N-nya nih. Yang ditanyakan adalah N-nya. Berarti A-nya sudah ada A-nya nih. Bedanya kita udah pasti nih tahu 1 ke 4, 4 ke 7, min 2 ke 1. Ini selalu ditambah 3 ya untuk bedanya. Nah, berarti diketahui itu adalah min 2. Bedanya itu adalah 3. Nah, yang ditanya adalah tentukan banyak suku adalah N. Berapa sih N? Nah, 40 ini N. N-nya kita nggak tahu berapa. Nah, berarti kita masukin rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. UN-nya kan udah ada 40, tapi kita nggak tahu 40 itu suku keberapa sih. A-nya kita masukin nih, min 2 ditambah N min 1 kali B. Bedanya berapa? 3. Maka 40-nya turunin, 40 sama dengan min 2 ditambah, ini distribusinya mundur nih, 3 kali N. 3N minus 3. Maka ini 40 turun juga 40. 3N
min 2 ini kan sejenisnya, min 2 sama min 3 berarti min 5. Boleh nih, kita pindah ruasnya ke sini aja nggak apa-apa. 40 ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena min 5-nya pindah ruas ke kiri. 3-nya turunin aja. Kalau seandainya 3-nya di ruas kiri juga boleh ya. Ini kita permudah aja. Kita kelompokkan berarti di sini 45, di sini dapat 3N. Maka hasil N-nya berapa? Maka hasil N-nya adalah tinggal 45 dibagi 3. Maka N-nya adalah berapa nih? N sama dengan dapat kayaknya 15. 15 kali 3, 45 kan? Ya, jadi kesimpulannya berapa banyak suku barisan tersebut? Ada 15 ya. Tuh. Nah, ini beda nih tentang deret aritmatika. Nah, bedanya apa sih barisan aritmatika dengan deret aritmatika? Kalau barisan aritmatika itu pola aturan susunannya adalah disebut barisan atau susunan bilangan yang beda atau selisihnya itu memiliki aturan yang sama itu ya. Tapi deret nah itu biasanya kalau barisan aritmatika tuh pakai UN. Nah, bedanya dengan deret aritmatika itu adalah jumlah. Artinya jumlah N suku pertama. Suku pertama yang dibuat sebuah urutannya dalam sebuah barisan aritmatika. Jadi jumlah N suku pertama bisa U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN yang kita nggak tahu nih dapat UN berapa. Jadi artinya barisan aritmatika tapi jumlah N suku pertama dijumlah. Nah, biasanya untuk S-nya itu U1, U2, U3. Nah, untuk contoh yang pertama. Nah, ini belum ada slide untuk rumus S-nya ya, tapi untuk kita perhatikan dulu nih. Contoh yang pertama. Diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11 menentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Nah, ini kalau misalkan kita pakai jumlah pun juga bisa ya. Tinggal dijumlah saja nih. Jumlah kelima suku tersebut. Nanti kita jawab. Jadi kita pakai manual dulu nih. 2 tambah 5, 8, 11, tambah 14. Jumlah kelima suku baris sebut. Ini kan U1, U2, U3, U4, U5. Kita tambahin aja. 2 tambah 5 berapa? 7. 7 tambah 8 di 15. 15 tambah 11 tambah 14. Berapa nih? 5 tambah 6. 6 tambah 4, 10 ya. Berarti dia 40. Artinya dia 40. Dimana kalau pakai rumus? Rumus untuk UN. Untuk deret aritmatika adalah apa nih? Setengah oleh N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Ya. Jumlah kelima. Berarti kalau jumlah kelima S5. Berarti ini 5 per 2. Yang jadi suku pertama siapa? 2 dikali 2. Untuk rumus ya. Rumus umum atau konsep untuk deret aritmatika. Tuh, ini kalau pakai rumus. Kalau masih suku kelima masih bisa pakai manual. Tapi kalau untuk jumlah 100 suku barisan, berarti kita mau nggak mau harus menggunakan rumus deret aritmatika. Ditambah N1, 5 kurang 1. Ini kan yang jadi N. 5 kurang 1 berapa? Berarti 4 ya. 4 kali B, bedanya berapa di sini? Bedanya selalu ditambah berapa sih di sini? 3 ya. 3, 4 kali 3 ya. Karena 5 per 2, 5 per 2 ini masih desimal, kita tulisin aja sini 5 per 2 deh. Ini kan dikali ya. Ini juga dikali. Ini berarti 2 kali 2 berapa? 4. Ditambah 4 kali 3 dapat berapa nih? 12. Ya. Berarti 5 per 2 dikali 12 tambah 4. 16. Nah, kita selesaikan nih. Berarti untuk S5 ya, untuk suku jumlah kelima suku pertama, 16 dibagi 2 dapat 8. 8 dikali 5 ada 40 hasilnya. Sama kan ya? Nah, kalau masih kelima suku masih bisa pakai manual. Tapi kalau udah nanti suku 100, kamu kan nggak mungkin ya menghabiskan waktu. Jadi mau tidak mau harus menggunakan rumus deret aritmatika. Apa sih rumusnya? N per 2, 2A plus N min 1 dikali B. Ini juga kurung kawai. Gitu. Nah, untuk contoh kedua, kita lihat. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret. Berarti kita cari N-nya. Ya. Kita
kita cari n-nya nih. Jumlah 100 suku pertama. Berarti kita cari n-nya. Pakai apa? Pakai rumus deret. Kenapa rumus deret? Karena di sini adalah tandanya tambah. Kenapa sih ini dikatakan deret aritmatika? Kita lihat nih. 2 ke 4 selalu ditambah 2. Ini pola aturan tertentu. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam barisan bilangan itu ada namanya geometri, ada aritmatika. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah aritmatika ya. Jadi A-nya itu adalah, A di sini adalah 2. Bedanya itu juga sama ya, kebetulan 2. A itu apa sih? A itu suku pertama, B itu selisih atau beda. Beda antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lain. Berarti kita pakai rumus N, yang dicari N-nya. Nah, karena A dan B-nya sudah ketemu, berarti kita masukin rumus Sn. Berarti N per 2, 2A plus N min 1 dikali B. Tuh ya. S-nya berapa? Sn-nya belum ada ya, berarti kita Sn saja. Nah, Sn-nya berapa? Kok Sn saja? Nah, kita ibu ralat nih. Sn saja tadi sudah berapa nih? Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret. Berarti yang jadi yang 100 ini apa yang jadi 100? Jumlah 100 suku pertama. Berarti yang jadi 100 ini nih. Ini yang jadi 100. Ini udah ada n-nya ya. 100 per 2. Jumlah ya udah dapat ya 2 dikali 2 ditambah jumlah 100 suku pertama. 100 kurang 1 berapa nih? 100 kurang 99 kan, dikali B, B-nya 2. 100 dibagi 2 berapa nih? Dapat 50. Nah, di sini 2 kali 2 dapat 4 ditambah 99 kali 2 berapa sih? Dapat berapa nih? 18 ya. 198. Wah, banyak banget hasilnya ya. Mau nggak mau nih harus pakai rumus. Kalau nggak pakai rumus berarti ini S berapa nih? S jumlah 100 suku pertama atau S100. Kecuali yang pertanyaannya tadi dalam barisan aritmatika, berapa sih jumlah bilangan? Nah, jumlah bilangan itu berarti kita nggak tahu tuh bilangan yang keberapa yang dihasilkan oleh jumlah bilangan tersebut. Itu di aritmatika yang tadi ya, barisannya. Nah, sekarang 50. Karena mau dijumlah maka hasilnya juga banyak. 198 ditambah 4. Berapa nih? Dapat 12. Ini 9, 10 ya. Nah, ini dapat 202. Oke. Berarti S100-nya atau suku ke 100, 202 dikali 50. Kali 5 dulu deh. 10 dapat 1 ya. 5 kali 2 10 juga nih. Nah, tambahin 01 kan tadi karena dikali 50. Ini kan baru 5 doang. Berarti hasil akhirnya adalah 10,100. Itu untuk jumlah 1 suku pertama. Ya. Contoh 3. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Nah, sekarang Ibu tanya nih ya, Ibu kasih waktu. Nah, ini bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Berarti dimulai dari berapa sih kelipatan 3? Bilangan asli kelipatan 3. Berarti yang jadi A-nya berapa? Yang jadi A-nya dengan, kita sembari mikir ya. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3. Kelipatan 3 berarti A-nya adalah dimulai dari 3. A-nya dari 3. Berarti kan bilangan asli kelipatan 3 ya bedanya juga selalu 3 kan? Bedanya selalu 3 ya. 3, 6, 9 dan seterusnya. Berarti bedanya 3. Tapi kita nggak tahu nih. Sebelum bilangan 100, ya kan karena kurang dari 100. Itu bilangan berapa? Kelipatan 3. Atau 99 kelipatan 3 bukan? 99 kelipatan 3 kan ya. Berarti N terakhir adalah adalah 99 yang kelipatan 3. Tapi kita tidak tahu nih, 99 itu bilangan keberapa? Bilangan keberapa? Atau N keberapa? Ya. Nah, kita gimana caranya? Hitunglah jumlah semua bilangan. Kita berarti menggunakan rumus apa? Nah,
Itulah jumlah semua bilangan asli kedapatan 3 yang kurang dari 100. Ini ada beberapa tahap. Untuk mencari n bilangannya, kita menggunakan rumus SN atau UN. Nah, kita cari UN-nya dulu, n keberapa baru SN-nya ya. Kita cari UN-nya dulu. UN n keberapa baru nyari SN-nya. UN berarti kan aritmatika nih. Ini ada kombinasi A plus N min 1 dikali B. N-nya kan kita nggak tahu ya. Berarti U keberapa nih? Nanti kita cari di sini. Kita cari di sini, tapi udah ada berapa N terakhir? 99. Di sini masuk ibu. A-nya adalah 3 ditambah N min 1 dikali. Untuk apa sih ini? Untuk kita mencari jumlah keberapa bilangannya. Kan kita nggak tahu nih jumlah bilangan N keberapa. Jadi pakai rumus UN dulu, nanti baru masukin rumus jumlah suku pertama setelah kita mendapatkan nilai N-nya. B-nya ini berarti kan 3. Turunin 99 sama dengan 3 distribusinya mundur 3N plus 3N ini minus K, maka 99 sama dengan 3 ya, maka N-nya adalah 99 bagi 3. Hasil akhirnya adalah 33. Nah, ini apa sih kesimpulannya? Yang 33 ini untuk mencari jumlah semua bilangan. Nah, karena dia jumlah itu kan SN. Kesimpulannya adalah SN-nya itu S33, berarti S dulu deh kita cari. SNN per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Nah, karena S33 atau jumlah 33 suku pertama 33 per 2 dikali 2 kali A yang 3 ya, ditambah N-1, 33 kurang 1, 32 dikali B, B-nya juga 3. 33 dibagi 2 nggak bisa, turunin aja masih, siapa tahu nanti 2-nya bisa dicoret dengan hasil yang bilangan di samping. 6 ditambah 32 kali 3 berapa nih? 3 kali 2 dapat 6 ya. 3 kali 3 dapat 9, 96. Maka di sini gimana nih? S33 sama dengan 33 2 96 tambah 6 12 96 tambah 6 berapa nih? Cara dulu siapa tahu ya. Jadi 102 ya. 102. Berarti hasil akhirnya gimana? 102 bagi 2. Coret. Dapat berapa nih 102 bagi 2? 10 bagi 2 dapat 51 ya. 51 kali 33 yang ini. Kita tahu hasil akhirnya berarti S33 sama dengan kita coretin dulu deh. 51 dan 33 ya. Supaya support channel ini jangan lupa klik tombol like and subscribe ya. Boleh komen dan kritikan, karena saya juga ini ingin meng-share saja supaya bisa mengisi waktu kalian. Siapa tahu mau belajar dulu 15 ya. Kemudian 15 kali ditambah 3 8 6 1. Benar nggak? Cek dulu. 1683. Nah, kesimpulan akhirnya hasilnya adalah 1683. Itu. Jadi kesimpulannya, hitunglah jumlah semua bilangan asli kedapatan 3 yang kurang dari 100. 1683. Itu ya. Nah, penerapan konsep barisan dan deret. Nah, kaidah barisan dan deret ini dapat digunakan nih untuk memudahkan penyelesaian perhitungan. Misalnya bunga bank, kenaikan produksi, atau bahkan maupun laba atau rugi suatu usaha.
Nah, untuk penyelesaian persoalan tersebut kita harus membedakan nih apakah persoalan tersebut bisa disebut dengan aritmatika atau geometri. Nah, kalau aritmatika itu yang tadi Ibu bilang, kalau aritmatika itu antara selisih antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lain boleh ditambah atau boleh kurang, tapi umumnya operasi hitungnya tetap jumlah ya, ditambah. Walaupun nanti ditambah minus 5 gitu misalkan. Nah, apa sih bedanya dengan geometri? Kalau geometri itu untuk mencari bukan selisih ya, bilangan yang satu dengan bilangan yang lainnya itu adalah dengan rasio. Jadi dengan dikalikan, baik itu dikalikan dengan bilangan biasa atau bilangan pecahan intinya. Kalau misalkan dibagi 2 berarti dikali 1/2 gitu ya. Nah ini, ketika awal bekerja, seorang karyawan sebuah perusahaan digaji 700.000 per bulan. Seorang karyawan sebuah perusahaan awal ya, berarti ini yang jadi ASKO pertama. Setahun berikutnya gaji per bulannya akan naik sebesar 125.000. Berarti itu jadi beda. Demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya, berapa gaji karyawan itu per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9 gitu ya. Dia naiknya itu per apa sih? Setahun berikutnya gaji per bulannya akan naik sebesar 125.000. Berarti berapa gaji karyawan itu per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun. Dia kan naiknya itu per tahun ya. Ya. Jadi setahun tiap tahun dia naik, Berapa gaji karyawan per bulan untuk masa kerjanya pada tahun ke-9. Berarti ini yang ditanya apa? U9 bukan? U9 ya. Ya. U9 sama dengan A plus, bukan jumlah ya, berapa gaji karyawan ya, A plus N min 1 kali B. Berarti langsung aja U9 sama dengan ini UN dulu ya, UN berarti A plus 8B. Yang jadi A nya kali itu kan awal bekerja dia pertamanya 700.000 tuh, ditambah 8. Nah tiap setahun gaji per bulannya ditambahin jadi 125.000. Tiap tahun naik kan sih ya permasalahannya. Maka 700.000 ditambah 125 kali 8 berapa? 0, 4, 8 kali 2 16, 16 tambah 4 20. Jadi 1.000 ya. 1 tuh 2, 3, 1.000. Ini tuh 2, 3, 1 juta kan? Bener nggak? 125 kali 8, 1.000. Terus nolnya 3 tambahin gitu ya. 700 tambah 1 juta, jadi 1.700.000. Nah, ini untuk U9 karena dia kan naiknya tiap tahun gitu ya. Ini kalau soalnya dalam bentuk soal cerita. Oke, sekian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ketemu di konten-konten berikutnya. Sampai jumpa.